Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Faris Fudlapasi. Di Arwa Podcast kita belajar memahami kehidupan bukan hanya dari apa yang terlihat, namun dari makna yang sering terlewat. Oke, kita berada sekarang di episode yang kesekian kali. Kebetulan sekarang bintang tamunya adalah sahabat saya ya, dari zaman mondok di Cianjur, namanya Ustadz Isom. Nah, Set. ya gimana Som? Sehat Som? Alhamdulillah sehat Oh, sehat. sehat. Jangan kaku, Som, kita ngobrol Iya aja santai nyantai, santai. santai santai Oke santai. siap siap. Iya, Som, Ya, kenalan dulu dong sama penonton, namanya siapa ya, terus, asli dari mana, sama sekarang kerjaannya apa, oke. kesibukannya? Ya, jadi perkenalkan teman-teman ya, nama saya Muhammad Isomullah, biasa dipanggil sama teman-teman Isom ya. Saya ini, kenal deket dari dulu zaman sekolah SMA ya, di Cianjur, Jawa Barat sana SMP, ya. dari SMP Dari malah? SMP Dari bahkan SMP? justru ya. Cuma beliau waktu itu setelah lulus dari sana, fokus ke agama, saya melanglang buana dulu. Jadi agak sedikit berbeda dari segi tampilan nih, agak sedikit casual. Untuk rumah saya tinggal di Bekasi, kemudian, untuk pekerjaan saat ini ya kita ajak-ijek ajalah, Iya. kita nyari recehan aja. Iya. Iya, jadi Ya, buat teman-teman yang belum tahu, eee, Ustadz Isom ini direktur travel, ya, direktur travel namanya Kiblat Tour. Sama sekarang juga sambil kerja di salah satu perusahaan asuransi, LKS. LKS ya. Nah, Som, Ya, kalau buat yang temen-temen nih ngobrolnya santai karena emang temen dari dulu lah ya. Som, ya, lu kan mondok berapa tahun tuh? 6 tahun kurang lebih ya, 6 tahun ya? 6 tahun. Nggak sempet ngabdi? Enggak sempet. Oke, berarti mondok 6 tahun. Nah, pertanyaan gua sama lu langsung, Oke selama lu mondok 6 tahun, oke hal apa yang paling berkesan buat lu di pondok pesantren? oke. Ini pertanyaannya sebenarnya klasik ya, Mhm. cuma susah dijawabnya. Kenapa? Karena selama kita mondok tuh banyak sekali kenangan ya, banyak kenangan yang ngebuat kita akhirnya bermakna bagi kehidupan gitu, yang sekarang ya. Contoh salah satunya dari segi, kedisiplinan, kita apa namanya, diajarkan bagaimana caranya bertanggung jawab, kemudian kita diajarkan bagaimana caranya kita mandiri begitu. Tapi yang paling berkesan adalah solidaritas dari teman-teman kita, terutama dari teman-teman sekamar, itu yang ngebuat kita sampai sekarang akhirnya masih terjalin silaturahmi, Kar bahkan kita masih sering kumpul di satu momen ya. Soalnya tinggalnya bukan sehari 2 hari, tapi Betul betul. Betul betul. bertahun-tahun. Betul Oke, betul. nah sekarang dari dampak itu Mhm, kan dalam segi masa tinggal lah ya, ya, artinya pengalamannya itu pengalaman hidupnya soal tinggal sama teman-teman bareng dan lain-lain. betul betul. Nah, satu hal yang lebih fokusnya itu maksudnya kenangan yang bikin lu merubah pola pikir, Oke. maksudnya yang meningkatkan tingkat kedewasaan Mhm kita, mhm mhm. knowledge Mhm kita mhm. gitu loh, kira-kira apa gitu loh? Atau ada salah satu nasihat dari kiai kah, dari ustadz kah pada saat itu, Mhm yang mhm. bikin lu, "Gua nggak pernah nyesel jadi santri." Nah, itu kira-kira. Oke. Bukan sebuah pesan yang khusus buat kita ya sebagai santri, tapi, pesan ini sebenarnya umum disampaikan oleh kiai-kiai kita, bahwasanya kita jangan pernah iri dengan, apa namanya, siswa-siswa yang berada sekolah di luar. Mungkin secara kebebasan kita, nggak punya kebebasan ya. Kita nggak boleh main HP, kemudian kita nggak bisa namanya bergaul dengan dunia luar, kita nggak bisa nonton TV pada saat itu. Cuma yang saya pelajari adalah bagaimana caranya kita bisa mentaati daripada kalam ulama atau kalam ustad-ustad kita, itu yang sekarang membuat kita ngebentuk bahwasanya kita itu punya prinsip dalam hidup ya. Salah satunya adalah ya itu tadi, kita samina wa ta'na, apa yang dikatakan oleh ustad kita atau kiai kita, udah kita turuti. Insya Allah itu akan membuat kita jadi lebih baik. Oke. Itu sih sebenarnya. Nah, ada satu hal dari gue pertanyaan itu, Ya, seandaikan waktu diulang lagi zaman lu SD, mhm, terus dalam tahap masuk pengen ke SMP lagi nih, oke. pertanyaannya, apakah lu tetap milih jadi santri atau lu bakal milih sekolah di luar? Kalau bisa dari TK santri, gua bakalan ngambil, apa namanya, dari TK santrinya. Serius? Serius. Apa alasan lu? Nggak tahu ya, karena memang mungkin pada saat ngejalanin waktu itu ya, kita sekolah SMP, kemudian SMA, ada keterpaksaan memang iya. Artinya
ada dorongan dari orang tua untuk anaknya itu bisa, apa namanya, mengaji. Ya namanya bocah kan dulu waktu itu ya, ya kita, apa namanya, ada penolakan itulah, iri dengan teman-teman sebaya yang bisa bebas sekolah. Betul? Tapi setelah kita pelajari sekarang ya, sama sekali nggak ada penyesalan dalam hidup kita. Sama sekali nggak ada penyesalan. Justru kalau bisa sampai sekarang pun kita masih tetap nyantri nih, begitu. Cuma kan Justru malah mondoknya kalau bisa ngajinya lebih serius lagi? Iya. betul, betul itu yang saya rasain. Mungkin orang-orang berbeda ya, Iya, itu yang saya rasain sih seperti itu. oke. Betul, Nah, sekarang mhm. lu punya anak berapa? Punya anak 2, Punya anak 2. punya anak 2, Anak lu laki satu, cewek cewek 1, satu. iya sepasang. Bakal dipondokin apa enggak? Udah pasti, Pasti? udah pasti. Kenapa tuh? Karena sistem pendidikan sekarang yang kita lihat ya, waduh udah kacau dah kalau kita bicaranya sekolah di luar ini tanpa mendiskreditkan ya, Mhm, apa namanya, satu institusi atau satu apa namanya, instansi sekolah ya. Ya di luar kita lihatlah apa namanya, pemberitaan namanya orang tawuran, betul. kemudian, married by accident, anak sekolahan udah pada hamil. Waduh udah kalau bahasa kitanya dulu juvenile delinquency, kenakalan remaja itu sekarang udah Oke. bener-bener parah terjadi. Nah, untuk mengantisipasi itu, ya baiknya kita minimalisir resiko ya, kita mondokin aja anak kita, Kayaknya begitu. tempat pendidikan terakhir yang paling aman untuk zaman sekarang Betul pesantren. betul betul betul, Oke. Nah, itu. sekarang gini Sob, eee, tadi kan dari tadi kita ngomongin keunggulan pesantren terus, Ya, dengan kemandiriannya, dengan pendidikan agamanya yang begitu dalam dan lain-lain. Menurut lo, mhm, kurangnya dari pesantren itu apa? kurangnya dari pesantren apa? Kalau dibilang kurangnya apa, banyak banyak kurangnya banyak kurangnya. Apa contohnya? Kita di pesantren itu dibiasakan hidup limit. Limit artinya terbatas, tidurnya terbatas, makannya terbatas, mainnya terbatas. Itu semua kekurangan sebenarnya kalau kita bicaranya dari sisi yang lain ya. Mhm. Tapi kalau kita bicara dari kacamata yang berbeda, justru itu yang ngebentuk karakter kita saat ini sebenarnya. Kalau kita bicaranya, wah pesantren ini misalkan, kurang bersih, kemudian pesantren ini bagus cuman mahal, yaitu apa namanya, apa bahasanya ya, ya, tergantung orangnya lah memandangnya gimana ya. Cuma ya kalau dibilang kurangnya apa, banyak pasti. Cuma gimana kita bisa nyikapi kekurangan itu sebenarnya, itu begitu. Nah kan sekarang orang-orang itu banyak yang kurang setujulah sama pondok pesantren. Ya, Ini by data aja ya, oke. Gontor biasanya penerimaan santri dalam setiap tahunnya Mhm. itu 2.000, 3.000. Sekarang yang daftar itu kemarin alumni Gontor baru ke sini, yang daftar baru 500. Wow, Artinya kan turun penurunannya signifikan. Oh signifikan banget ya. jauh, dari harusnya 3.000 kuotanya penuh, ini 500. Mhm mhm mhm. Biasanya masuk ke Gontor itu tesnya ketat, sekarang siapapun diterima. Oke. Iya. Kenapa? Karena kan stigma dari masyarakat itu melihat pondok pesantren kayaknya menurun nih. Nah menurut lu salah satu hal yang membuat itu apa? Yang membuat orang-orang kayaknya kok kurang memahami tentang apa itu pesantren. Banyak orang kan yang bilang pondok pesantren itu ya kuno lah, ketinggalan zaman lah, Betul di betul pesantren mau jadi apalah. betul betul. Nah menurut lu apa itu kira-kira? Jadi belum lama tahun kemarin ya kita sowan ke salah satu ustad, Mhm, kemudian beliau menyampaikan hal yang sama juga di mhm, pondok pesantrennya gitu. Bahwasanya penerimaan santri baru di tahun ini beliau menyampaikan itu signifikan sekali penurunnya mhm. dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Biasanya ribuan, sekarang bahkan ratusan gitu ya. Itu kan satu apa ya, keniscayaan sebenarnya ya. Dan ternyata bukan hanya satu pesantren doang, hampir di seluruh pesantren di Jawa khususnya, itu mengalami hal yang sama. Kalau saya melihat dari kacamata pribadi, ini ada semacam tren penurunan apa ya, kepercayaan orang tua atau wali murid terhadap pesantren yang terjadi beberapa waktu yang lalu ya. Ya saya nggak Permasalahan-permasalahan lah, permasalahan-permasalahan di betul, pondok mhm pesantren mhm. ya, salah satunya adalah tentang penyiksaan, Pelecehan kemudian ya seksual, pelecehan seksual dan lain-lain. Itu yang menurut saya apa ya, salah satu indikator lah yang ngebuat akhirnya orang tua itu nggak terlalu percaya lagi ke pondok pesantren. berarti kan itu jatuhnya oknum harusnya, Betul, betul harusnya kan? oknum, nggak bisa Masalahnya di itu sekarang yang terbukanya karena apa? Karena kan sosial media bebas. betul, Orang ketika sepakat. punya satu masalah,
langsung Ya, upload aja. betul. Artinya tanpa menyaring hal tersebut itu, apakah terjadi di semua pesantren atau tidak? Ya enggak Kan juga kan? begitu, harusnya kan enggak. Betul betul. Masa sekarang dari jutaan pesantren yang Betul ada, betul ratusan ribu yang ada di Indonesia, hanya satu pesantren yang salah, semuanya kena dampak. betul betul Padahal kalau kita mau ngelihat harusnya kan, ketika di luar, ya lebih parah lagi jauh, betul betul betul. sangat Sepakat jauh. sepakat sepakat. Oke, Mungkin itu juga jadi salah satu, apa ya, kritikan dan saran juga untuk para pendiri pondok pesantren atau pengurus lah ya saya katakan, untuk kemudian bisa mengevaluasi, apa namanya, kurikulum pembelajarannya, bagaimana metodenya, kemudian citra dan marwahnya pesantren ini di luar jangan sampai kemudian dirusak oleh oknum gitu. Ayo kita fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba dalam kebaikan untuk menampilkan bahwasanya ini loh, kurikulum pesantren itu baik, dari sisi agamanya jalan, kemudian dari sisi modernitasnya juga jalan, begitu. oke. Nah, yang lu lihat sekarang, pesantren, Mhm, lu kan mondok dulu di Al-Ittihad sama gue bareng. ya, Oke, kita maksudnya terang-terangan aja buka-bukaan itu dalam hal, menurut lu dalam Al-Ittihad, kita bukan kritik ke pondok kita dulu, bukan kritik ke pak kiainya. Kita hanya melihat pada saat itu, menurut lu ada yang disayangkan nggak di Al-Ittihad itu sistemnya apa gitu menurut lu seandaikan waktu itu, coba Al-Ittihad punya sistem seperti ini, kira-kira ada nggak? mungkin ya nggak bisa menyalahkan ya, artinya bisa melakukan komparasi kita terhadap Betul. pesantren-pesantren Ah, iya lain betul setelah kira-kira. kita Mhm, keluar dari sana gitu ya. Ada satu hal yang menurut saya akhirnya itu Al-Ittihad kemudian ini disclaimer ya, kehilangan arah dalam fokus bidang apa yang mau ditekuni. Contoh kalau Lirboyo kan khusus kitab-kitab, Gontor bahasa-bahasa gitu. mhm, Nah kemudian di Al-Ittihad ini mau mengawinkan kurikulum ini kan antara bahasa dan kitab. Akhirnya yang terjadi adalah bukan kitabnya yang baik atau bahasanya yang baik, tapi kedua-duanya jadi bias. mhm, Bahasanya juga kurang terlalu bagus, itu saya akuin. mhm, Karena saya yang merasakan. Kitabnya juga nggak terlalu bagus. Ada mungkin santri-santri yang dari segi kitabnya bagus, ada. Cuma kan nggak kemudian, menjadi mayoritas. justru itu Dia minoritas. betul, hanya satu 2 orang atau 3 orang. Kalaupun dia bisa baca kitab, dia harus mondok dulu ke mana gitu, ke Jawa misalkan begitu. Itu yang menurut saya akhirnya fokus ini tuh jadi nggak jadi bias gitu, terhadap apa namanya, pembelajaran santri ya. Mungkin ke depannya mungkin ya ini saran, bisa dibuat satu fokus apa namanya, bidang untuk Al-Ittihad ini mau dibuat apa namanya, Arahnya arahnya kemana? kemana begitu. Ya ini kan bukan kritikan untuk Al-Ittihad aja, Betul tapi kan betul. untuk semua pondok pesantren. Ya, Artinya kita jangan berharap bisa menguasai semua elemen ibaratnya kan, betul betul baik betul. dari bahasa, baca kitab, atau tahfiz dan lain-lain. Pasti harusnya kan memilih aja dong, Ya, iya betul kan? Karena betul. satu ketika kita punya fokus, kita Mhm punya mhm. hasil di sana, baru kita boleh nambahin tuh, Betul kan betul begitu betul kira-kira. betul Nah itu yang betul. terjadi di pondok gue sekarang. Oke. Iya, karena kan, nggak berani ngejamin hal yang lebih tinggi, kita kuasai apa yang kita bisa berikan kepada murid aja, Mhm. gitu. Nah, sekarang kalau dari pondok pesantren, itu sangat relevan nggak sih untuk turun ke, apa, dalam dunia industri pekerjaan gitu yang ada di Indonesia? Oke. Kalau bicaranya relevan nggak relevan, sebenarnya kan perlu ada tingkatan lanjutan ya. Artinya kalau kita mau terjun ke dunia industri, setelah kita lulus dari pesantren, menurut saya pesantren itu untuk pendidikan karakter dini ya, itu untuk apa namanya, untuk membangun karakter lah kalau di pondok itu. Adapun dia mau terjun ke dunia industri atau dunia kerja, contohnya, ya dia harus apa namanya, melakukan vokasi lagi. Dia mau ke arah mana, misalkan dia mau ngambil bidang IT atau menjadi programmer, ya dia harus kuliah lagi ke sana. Kan di pondok pesantren kan nggak semuanya ada sekolah tinggi ilmunya kan gitu. Ya dia harus ngambil ke kampus-kampus di luar begitu. Tapi apakah relevan? Sangat relevan. Untuk apa? Untuk pendidikan karakternya begitu. Banyak kemudian sekarang justru generasi-generasi, apa namanya, Gen Z atau gen milenial itu mentalnya mental tempe kan. Karena dia nggak merasakan ya pendidikan kita dulu kayak semacam di pondok tuh ala-ala militer begitu. Yang akhirnya itu ngebuat, apa namanya, membuat pola kerja mereka ini jadi lembek. Sedikit dikit dimarahin dikit baperan, sedikit dimarahin dikit resign. Nah itulah
yang kemudian pendidikan karakter ini penting menurut saya di pondok pesantren. Tahu sendirilah ya dulu kita di pondokan itu gimana dididiknya Iya, kan betul begitu. betul betul. Oke. Nah, kalau dalam urusan ngedidik anak berarti kan, Mhm, ketika orang tua pengen masukin anaknya ke pondok pesantren, maka si orang tua harusnya udah siap. betul, Siap dalam artian rindu sama anaknya, ya, siap anaknya ikut aturan pondok pesantren, betul, bagaimanapun itu. Nah, sepakat. cuman kan yang terjadi sekarang, karena mungkin yang jadi orang tua itu kan abang-abangan kelas kita doang, belum jauh nih, iya Betul, kan? Tapi kenapa mereka yang udah mondok-mondok juga dulunya ketika mondokin anaknya, anaknya dihukum lah sama mhm pondok mhm. pesantren, mereka jadi nuntut ke pondok pesantren. Betul, Ya itu jadi problematik juga sebenarnya itu. iya itu harusnya harusnya kan nggak begitu dong. Iya iya, Harusnya justru yang alumni ini tahu. betul Tapi betul kenapa yang justru alumni-alumni ini juga, yang mereka sayang sama anaknya, tapi anaknya dihukum di pondok pesantren, malah mereka nuntut ke pondok pesantren. betul betul. Akhirnya orang yang mondok aja begitu, apalagi yang awam, kira-kira Iya kan iya, begitu? iya iya. Makanya tantangan besar banget sebenarnya buat pondok-pondok pesantren ini. Nah kalau, mungkin yang pengen gue dapat gitu ya, Mhm, dalam pandangan masyarakat itu tentang pondok pesantren, coba aja para orang tua ketika masukin anaknya ke pondok, lihat dulu tujuan dia tuh mondokin anaknya untuk apa. betul. Jadi jangan nanya anaknya tuh, "Kamu mau mondok ya?" Mhm Jangan dipaksa anaknya mau mondok, jangan ditanya tujuan anaknya mau mondok apa, tapi justru nanya sama diri sendiri dulu dong, iya iya, "Gua kalau nyetujuin anak gua mondok atau gua pengen masukin anak gua ke pondok, mhm mhm, gua pengen anak gua jadi apa sih?" betul betul, Misalkan kayak gitu. mhm mhm, Taruhlah kalau dia, "Oh yang penting anaknya jadi orang baik aja deh, orang ahli ibadah aja deh, anaknya orang rajin sholat aja deh." mhm mhm, Kalau orang tua tersebut tidak bisa menjaga dunia pesantren di rumahnya, artinya orang tuanya nggak sholat, tapi pengen anaknya sholat. iya iya, Orang tuanya nggak ngaji, nggak baca Quran, tapi pengen anaknya baca Quran. Itu kan nggak bakal pernah bisa terjadi. betul Jadi betul untuk orang yang pengen masukin anaknya ke pondok, salah satunya adalah menciptakan dulu lingkungan pondok pesantren di di rumah. rumah, Iya, itu yang terjadi, Sob. betul betul Gitu. Nah, betul makanya betul, ketika lu tadi mau mondokin anak, pasti mondokin anak, gua rasa tetap harus kita melihat bahwasannya kita menciptakan dunia pesantren dulu di rumah. iya, Walaupun itu hal kecil, minimal sholat jamaah bareng sama anak, minimal orang tua baca Quran, anaknya diajak. Ya kalau orang tuanya main HP doang nggak pernah baca betul, Quran, dilihat sama anaknya, ya gimana anaknya iya, mau nurut? Nggak bisa dong. Jadi jangan egois ya, salahkan heeh, pesantren. betul Jangan salahkan anaknya, tapi salahkan pola hidup kita juga di rumah. betul, sepakat sepakat itu, Nah, begitu. Jadinya buat siapapun kalian yang pengen mondokin anaknya, maka ciptakanlah dunia pesantren juga di rumah, mhm mhm, begitu. Nah, di luar sepakat, dari itu sekarang, oke. eee, lu punya cita-cita nggak? Kepengenan apa gitu yang lu dari dulu tuh nggak terwujud, tapi pengen lu wujudin di masa depan? Kalau cita-cita jadi gini ya, Ini soal pribadi nih, iya kita nggak mengkaitkan keluarga. iya, oke. Pribadi aja, pribadi gitu, tanpa harus jangan ngomong yang ngebahagiain orang tua, Iya, itu itu terlalu umum bias, terlalu umum. umum ya. Iyalah, ini Oke yang buat oke pribadi apa gitu. oke. Mungkin kalau dulu kita bicaranya masih kecil ya, ditanya, "Mau jadi apa? Mau jadi dokter? Mau jadi apa? Mau jadi polisi? Mhm. Mau jadi apa? Mau jadi pilot?" Ya, mungkin itu pernah terucap kita waktu kita sekolah SD atau SMP. Cuma seiring berjalannya waktu, maka toleransi itu kemudian melebar gitu. Sekarang apa cita-cita kita? Ya nggak ada cita-cita, tapi kita punya motivasi hidup gitu. Yang Eh, penting itu sih, yang harus nggak hilang tuh sebenarnya itu. tapi kan motivasi hidup itu ketahuan karena udah punya istri sama Iya anak. betul Enggak, di betul. luar itu dong, ini kita jangan bicara soal istri sama anak dulu, Oke soal oke. pribadi dulu soal pribadi dulu. Atau barang apa yang pengen lu punya, atau lu Oke pengen jadi apa, ini egois dulu, kita bawa egois oke, diri kita gitu. egois dulu ya? Egois dulu, Bicaranya egois dulu ya? bicaranya Ini egois kita dulu. bicaranya pada saat kita sekolah lah mau jadi apa gitu ya? Betul. Jujur, dulu ketika ditanya, "Mau jadi apa?" "Mau jadi kiai." Oh, lu malah pengen jadi Serius, kiai? iya mau jadi kiai. Kenapa mau jadi kiai? Dulu di kampung pernah ngelihat ketika tablik akbar ya, ada salah satu ulama besar lah, nggak tahu dari kampung mana gitu, Penceramah lah. penceramah gitu dateng, wah disambut luar biasa, kemudian dibuat wejangan yang luar biasa, dihormati luar biasa. Pikiran anak kecil pada saat itu, "Someday gue bakalan bisa kayak gitu nih, kira-kira gue bisa nggak ya?" Ya udah jalanin aja lah, bismillah. Akhirnya itu yang ngebentuk kita sekarang, wah pengen mondok, orang tua mondok, ya kita mau gitu. Itu motivasi itu sebenarnya yang akhirnya kita mau mondok. Tapi lu masih berharap itu nggak? Untuk saat ini sih kayaknya kayaknya enggak ya. Kenapa kenapa, Sob?
Kayaknya gini ya, Sadar diri? bukan sadar diri, citra kiai itu kan sebenarnya kan disematkan oleh kita, disematkan ke diri kita oleh masyarakat kan gitu ya. Betul. Sedangkan Bukan brand kita yang mengklaim diri sendiri, betul, betul betul. bukan diri Pengakuan kita, dari pengakuan masyarakat dari lah. masyarakat. Sedangkan branding kita saat ini di masyarakat, ya rebel gitu maksudnya. Oke. Ya jadi, ya biasa aja jadinya gitu cita-citanya gitu. Malah terbalik sama gua jadinya kan. Oh gitu? Lah iya dong, Mhm mhm, gua heeh kan heeh. nggak pernah cita-cita buat jadi kiai, Iya iya nggak pernah iya. cita-cita buat jadi pimpinan pondok pesantren. Cita-cita gua dari dulu kalau nggak pemain bola pejabat. Gitu ya? Iya, cita-citanya Ya betul-betul kalau itu. pejabat udah nyerempet-nyerempet dikit lah nama pejabat. Enggak, artinya emang punya cita-cita itu kalau nggak pemain bola apa pejabat, karena Iya kan dulu iya. atlet. Iya iya. Ya Oh gua dulu mau suka enggak main bola lu dulu ya? ya enggak, Jago main bola juga? bukan maksudnya dari zaman mondok aja gua udah atlet. Iya 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 Setiap iya. lomba pesantren gua yang dibawa, Mhm mhm ngewakilin mhm. kecamatan bahkan gua. Dari SD udah begitu, Iya iya iya. makanya punya cita-citanya kalau nggak atlet pejabat. Iya, Iya jadi iya. waktu itu nggak hilang cita-cita dari sampai SMP tuh. Sampai sekarang nih? Enggak, belum. Jadi sampai SMP doang cita-cita itu. Oke oke. Pas pindah mondok ke Jawa, jadi kan gue di Alti 3 tahun. Mhm Habis mhm itu mhm. ke Dalwa kan 4 tahun, Jawa Timur kan. Nah, nyampe Dalwa baru semuanya berubah. Baru Oke. semuanya berubah. Berubahnya itu pas nyampe Dalwa, ya ternyata gue emang harus ngaji aja, gitu. Jadi nggak punya pikiran apa-apaan lagi selain ngaji. Oke stop. Artinya keadaan bisa merubah cita-cita kita ya? Betul, Begitu ya? sangat. Kata gue bukan cuman keadaan gue, lingkungan. Lingkungan, ya lingkungan, Lingkungan, lebih ke pada lingkungan. karena pada saat gue mondok di Alti, itu lingkungannya sangat mendukung untuk gue jadi atlet gitu loh. Oke. Fasilitasnya disediain semua, Betul, itu salah lapangan satu basket keunggulan sebenarnya di iya, Alitihan ya? lapangan basket, futsal, semua Futsal. olahraga yang ada di Alti semuanya gue kuasain. Betul betul. Disediain juga kan, sedangkan gue di Jawa Timur enggak, cuman ada main bola, dan udah selesai. Sesulit itu untuk nyalurin hobi kita kan, akhirnya ya udah ngaji. Tapi ternyata dalam hal ngaji tersebut, gue dapet pintu-pintu yang lain gitu loh. Iya iya. Dan bahkan gue nggak tahu sekarang gue tuh dalam posisi orang yang suka bisnis malah Mhm kan, mhm mhm mhm. orang yang suka bisnis. Jadi melebar ke mana-mana aja, Iya iya. nggak punya cita-cita. Nah dari ketika SMA itu, baru gue punya cita-cita yang gue tetepin. Apa tuh cita-citanya? Untuk ego sendiri ya, Iya iya. gue pengen hidup mati di pesantren, itu doang. Oh gitu? Iya, sampai sekarang sampai sekarang. Makanya gue bikin pondok pesantren cuman itu alasannya. Gue pengen hidup gue di pesantren, mati gue Oke. juga di pesantren. Itu setelah lu mondok Dalwa? Dalwah, selesai. Kemudian cita-cita itu muncul? Karena apa? Karena apa? Karena makam pimpinan pondok pesantren Dalwah yang bikinnya itu di dalam pesantren. Setiap ada anak santri yang lewat dibacain Al-Fatihah. Buya Baharun ya? Iya, nah gue pengen kayak gitu. Mhm mhm Gue mhm pengen mhm. kalau santri udah banyak ada ratusan, Iya setiap iya. lewat makam gue tuh dibacain Fatihah itu doang. Iya, Dan heeh heeh. cita-cita itu yang nggak pernah kebuang dari diri gue sampai sekarang. Iya iya iya. Jadi makan kayak makam makam gue aja gue udah tentuin. Mulia sekali Anda berarti ya? Bukan mulia, enggak. Maksudnya keadaan itu ngerubah dan Iya iya. sampai sekarang begitu. Mhm mhm Jadi mhm. gue nggak punya tujuan lain. Pesantren itu gue pengen punya banyak murid dengan catatan apa? Supaya ngedoain gue doang. Mhm 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 mhm. Dan ini gue terucap berani memang itu yang gue jelasin ketika gue ceramah kemana-mana. Bukan sok mulia, tapi emang gue nggak punya cita-cita apa-apa Iya lagi. iya 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 iya. Nggak ada. Bukan berarti nggak pengen kaya ya. Mhm Itu kan mhm. urusan lain yang ada di dunia Ya nih. 2 hal yang berbeda lah Iyalah, itu. maksudnya itu kan soal ekonomi lah, Iya soal iya. dapur gitu kan, soal, masa depan kita yang Mhm ada di mhm mhm. dunia. Cuman kalau untuk tujuan akhirat udah jelas banget kenapa gue bangun pesantren gitu. Iya iya iya. Karena gue pengen hidup mati di pesantren. Keren keren keren. Iya, bokap kan penceramah. Bokap penceramah aja, waktu itu kan belum ada pesantren. Iya kan, santri dari 1, 2, 3, 4 sampai sekarang, ya memang tujuan gue dari awal udah itu. Oke, Dan siap bahkan siap. dari sekarang kita udah mesen kain kafan. Sama istri, iya. Udah se-prepare itu berarti ya? Bukan siap sama mati ya, Iya iya cuman kan iya. mati siap nggak siap, Betul pasti datang betul maksudnya tuh, mau betul. ngomong apapun. Walaupun gue banyak dosa lah Iya maksudnya gitu iya. kan, tapi tetap aja lah, Mhm mhm. tujuan gue jadi itu. Kalau ditanya soal egoisme gue, ya gue pengen hidup mati di pesantren. Makanya sebanyak apapun duit gue nantinya gitu kan, seandaikan Allah kasih rezeki yang banyak, ya gue nggak bakal pernah ninggalin pesantren ini. Ya. Bahkan gue selalu ngomong sama siapapun itu, eee, gua mati, pondok harus tetap hidup. Makanya yang gue bangun sekarang sistem di Betul pondok betul. ini gitu. Jadi gue Sepakat. nggak mau guanya mati, pondok mati, gue nggak mau. Banyak yang begitu Iya, soalnya. karena ketika kehilangan sosok kiainya, pesantrennya juga hilang, Betul. tidak diketahui oleh orang lain dan gua nggak mau seperti itu. Gue pengennya ya gua mati pondok harus berjalan, karena pondok ini adalah di atas gua, Iya gitu loh. iya iya. Jadi sistemnya yang sekarang lagi dibangun Iya, ya? makanya,
hal yang paling ini dari sisi gue ya, Mhm mhm. hal yang paling tepat hal yang paling tepat bagi diri kita untuk melihat masa depan adalah apa? Kejar sesuatu yang kita cintai. Karena gue cintanya udah di pondok pesantren, Mhm jadi gue mhm. mengejar itu capek ataupun enggak, hampir gue nggak pernah ngeluh kalau soal pondok. Tapi kalau soal yang lain mungkin banyak keluhnya ya, Iya iya. tapi kalau udah urusannya soal pondok, All ham out dah gitu ya. all out, gue nggak pernah ngeluh. Punya duit, nggak punya duit, bahkan kita yang punya duit ya gue keluarin habis-habisan. Ya harus Nah, tetap jalan lah gitu ya. artinya cita-cita yang kita kejar dengan catatan, kita harus mencintai dulu. Mhm mhm. Betul, harus mencintai cita-cita tersebut. Jadi nggak bisa cuman sekedar aja pengen, nggak boleh. Iya. Bener-bener harus cinta, namanya cinta kan korbanin apaan aja. Betul betul betul. Iya. Orang gue Sepakat. ditanya sama orang kok, kalau ditanya sama orang, "Istri lu berapa?" "Ustad, istrinya berapa?" Gue jawabnya, "Istri gue 2." Apa tuh? Apa Pasti. tuh? Pondok? Pertama istri gue pesantren, kedua anak mertua. Iya, serius sampai sekarang gue begitu, saking, pesantren ini nggak boleh lenyap lah, maksudnya Iya iya begitu. iya. Ya gue harus Nggak berkorban bisa banyak. lepas lah ya dari pondok lah Nah, ya. maksud gue begitu tadi, Iya ego lu iya. tuh harusnya apa, kan tadi kan jawaban lu jadi kiai kan kayak Heeh gitu, heeh sedangkan kan heeh. ngelihat personal branding kita di masyarakat Betul apa, betul artinya hal itu kan luntur. betul betul. Dengan sendirinya dong, Betul betul. artinya karena kita sekarang jadi seorang bapak, ya udah motivasi hidup kita kan larinya tinggal ke anak sama istri, kan begitu aja. Betul betul. Nah, Som, Oke. oke, nah nih ada hal yang, lebih dalam lagi gua rasa, Ya menurut lu Som, ya. kita tuh masih relevan nggak sih ketika di dalam pondok pesantren, Mhm. itu kita membahas dunia lebih banyak ketimbang ngaji? Bicaranya kalau kita lagi di Pendidikan pondok dong, dalam pendidikan ya? pesantren. Misalkan dalam pesantren nih, Oke. itu kita lebih mengkaji ilmu dunia ketimbang ngaji. Ngaji jadi cuman sekedarnya aja. Menurut lu hal seperti itu masih pantas gak dipanggil pondok pesantren? Karena kan banyak Mhm mhm. pesantren yang mengatasnamakan pondok pesantren, Iya. tapi ya isinya bukan pesantren, bukan ngaji. Ya dia cuman baca Quran, cuman ya udah cuman baca Quran aja paling ngapalin Quran sedikit-sedikit. Sisanya ya ikut olimpiade, sisanya ya sekolah Iya umum iya. dari pagi sampai sore, yang dikejar tuh kurikulumnya umum aja, pesantren sekedarnya aja. Nah menurut lu ini masih pantas dipanggil pesantren apa enggak? Kalau kita merujuknya ke pondok pesantren yang di Jawa ya, dengan begitu sistematisnya pendidikan di sana begitu. Menurut gua sendiri nih ya, pesantren kemudian banyak berbicara terkait dengan apa namanya, apa namanya, materi-materi yang sifatnya itu keduniaan. Lebih banyak ya mayoritas misalkan katakan pelajarannya itu 70% tentang apa namanya, dunia, kemudian 30%-nya tentang agama begitu. Ya nggak cocok sih sebenarnya untuk saat ini ya. Bicaranya sekarang sebenarnya pesantren ini udah kemudian kehilangan arah nih, saat ini ya. Banyak yang sekarang kemudian menganggap pesantren itu udah nggak relevan dengan budaya feodalisme, dengan budaya yang kemudian melihat orang kuno, budaya yang udah ketinggalan zaman. Ya sekalian aja gitu, pesantren itu memang untuk kita membicarakan diskursus terkait dengan keagamaan gitu ya, membaca kitab, habis itu ngulik tafsir, hadis gitu. Sehingga di mata masyarakat pondok pesantren ini kemudian alumninya ya bisa merepresentasikan dari pondok pesantren itu gitu. Kan kalau kita lihat fenomena sekarang, lulusan mana nih? Ditanya misalkan si A, lulusan ini, si B kemudian ditanya lulusan mana nih? Tapi orang masyarakat melihat kok nggak merepresentasikan pondok pesantren ya? Berarti kan ada yang kemudian nggak dipahami mungkin ya oleh masyarakat, apa sih yang dipelajari di pesantren. Kemudian si anak ini juga kemudian nggak merepresentasikan bahwasanya dirinya ini seorang santri. Karena santri itu kan nggak ada namanya bekas santri kan, seumur hidup dia pernah nyantren ya udah, sampai mati dia santri gitu. Dari mana? Ya dari akhlaknya, kemudian dari komunikasi dia dengan tetangganya, dari apa namanya, dengan cara apa ya, cara hidup dia bermasyarakat lah. Itu yang kemudian menonjol, masyarakat melihat, "Wah ini santri nih." Ya seenggaknya dia sholat 5 waktu di masjid, ada majelis taklim dia ikut, kemudian apa namanya, di acara-acara tahlilan dia bisa tampil di sana. Kan nggak sedikit sekarang kemudian banyak
santri-santri alumni pondok pesantren ya, disuruh baca doa aja nggak bisa, disuruh baca Quran, baca pimpin tahlil aja nggak bisa, kan begitu kan. Itu yang sebenarnya merusak citra pesantren itu sendiri begitu. Apakah itu sekarang udah nggak relevan? Maksudnya nggak relevan tuh gini ya, eee, ya udahlah kita pisahin aja nih jadi dikotomi, ini boarding school, ini pondok pesantren gitu Iya, maksudnya. Boarding school ya udah khusus untuk dia mengejar, apa namanya, ilmu dunia, ilmu dunia, cuman tinggal cuma di asrama. tinggal di asrama dan Betul. diselipkan dengan apa, muatan-muatan Agama, agama. oke. Kalau pondok pesantren udah tok, apa namanya, dia belajar, kitab, ngulik tafsir dan segala macam itu. Nah, justru karena stigma dari masyarakat itu banyak pondok pesantren yang awalnya salah betul-betul mengkaji kayak tafsir dan lain-lain, Heeh, mereka akhirnya berputar, apa namanya, berputar pola pikir juga pesantrennya. Mereka mhm, membelokkan tujuan mereka juga, mungkin bukan membelokkan tujuan, tapi akhirnya mereka ingin mengambil hati masyarakat lagi dengan mengedepankan umum. oke. Iya, jadi karena sekarang itu, kalau kita cuman masuk pesantren aja tok yang nggak sekolah umum ya, Mhm mhm itu mhm udah pasti habis santrinya, nggak akan ada yang daftar, mhm 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 mhm. nggak akan ada yang daftar, sesusah itu apalagi daerah Jawa Barat ya, mungkin kalau di Jawa-Jawa masih banyak, tapi kalau di Jawa Barat udah susah sekali. Pondok yang tadinya salaf cuman ngaji kitab dari pagi sampai sore dari pagi sampai sore dari pagi sampai sore, kenapa masyarakat nggak pengen? Karena hasilnya dari itu apa? Nggak kepake di masyarakat, paling cuman ngaji, baca tahlil dan lain-lain misalkan. Iya iya Itu iya. udah ada para sesepuh, dan kalau cuman ngaji, tahlil dan lain-lain kan nggak usah mondok sampai bertahun-tahun. Harusnya kan tujuan pondok pesantren yang betul-betul literatur emang untuk ngaji kitab, yang dikeluarkan oleh mereka adalah apa? Cendekiawan-cendekiawan muda untuk memahami agama Islam. Harusnya kan ngarang kitab, Iya iya. harusnya ini. Nah, yang gue lihat pada saat ini agak minimnya dari para pimpinan pondok pesantren ngelihat santrinya yang penting suruh ngaji aja, suruh ngaji suruh ngaji suruh ngaji, tapi mereka kurang dibekali. Tujuan mereka itu ketika ke depan, itu menjadi apanya, Oke. Artinya arahnya, ya lu kalau mau ngaji gini tetap harus tahu, lu tuh harus jadi apa, kalau emang mau serius ngaji tujuannya jadi ulama, ya udah silakan juhud, Mhm kan mhm begitu mhm. dong. Dengan kesusahan dunia nggak boleh ngeluh. Betul betul. Nah tapi ini kan enggak, udah mondoknya di salaf tapi pengen jadi orang kaya, dia pengen masuk ke kantor gede, ya nggak bisa, ijazah Betul. aja nggak punya. Sepakat sepakat. Jadi harusnya ada tempat masing-masing. Iya Dan iya. makanya gue nggak pernah setuju kalau seandainya kan ada yang disebut namanya pondok pesantren, tapi dia tidak mendalami kitab kuning. Mhm Buat gue mhm. ya itu boarding school. Iya, boarding school Boarding ya. school nggak bisa dibilang pondok pesantren itu. Jadinya kan sebenarnya gini, kayak semacam dilema trap ya bagi Iyalah, bagi apa namanya, para pengurus pesantren pada mhm. para mudir, mau membuat kurikulum semacam apa yang kemudian bisa menghidupkan pondok pesantrennya gitu, agar kemudian masyarakat atau wali murid ini mau menyekolahkannya ke pesantren kan. Ya, caranya mungkin ya itu kan caranya dengan memasukkan muatan-muatan, apa namanya, pelajaran umum, kemudian ekskul-ekskul umum gitu, biar orang itu tertarik untuk masuk pondok begitu kan. Tapi kan satu sisi akhirnya agamanya kalah nih dengan dunianya, artinya dengan ya dengan umumnya begitu. Jadi semacam dilema trap. Itu gue sebenarnya setuju sih ucapan itu. Enggak semua kemudian orang yang mondok tuh jadi kiai semua gitu. Ada salah satu guru saya dulu ya, "Saya itu pengen kalian itu nggak semuanya jadi kiai, ada yang jadi pejabat, ada yang misalkan jadi, apa namanya, jadi polisi, ada yang jadi kiai, jangan semuanya jadi kiai," katanya begitu. "Karena kalau semua jadi kiai, nanti chaos nih," katanya. "Kalau semuanya dengan profesi yang berbeda, ini kemudian bisa saling, apa namanya, Mengisi satu sama mengisi lain. iya, saling simpul jadinya," begitu. Ya tapi kan nggak ada yang jadi kiai akhirnya. Ya mungkin ada beberapa ya, tapi mesti sekolah lanjutan Iya tuh begitu. iya. Nah, apa namanya, sekarang kita lebih ke arah pribadi aja. Tadi kan kita Iya, ngomongin soal pendidikan lah. Gue pengen nanya sama lo, seandainya kan ada satu kata yang lu keluarin, yang oke. menggambarkan diri lu, kira-kira satu kata itu apa? Apa ya, satu kata yang menggambarkan diri gue sekarang? Oh iya, misalkan kayak contoh, gue menggambarkan diri gue nih, Mhm, kalau gue satu kata yang gue pilih untuk menggambarkan diri gue cuma satu doang, apa tuh? ambisius. Oke, ambisius. Kalau Iya iya. gue ngerasa pada saat ini kata itu yang paling tepat untuk diri gue, ambisius. Kalau gue sekarang melihat diri gue, gini ya, ini nggak tahu baik nggak tahu buruk ya, kadang bersifat generalis itu kurang bagus juga sebenarnya. Artinya
kita menerima semua disiplin ilmu, kemudian nggak punya spesialisasi, itu baguslah dari satu sisi yang lain. Tapi dari satu sisi yang lain, ya kurang bagus juga sebenarnya. Ya, gue sekarang nganggap diri gue oportunis mungkin ya, tapi dalam tanda kutip ya. Ketika ada kesempatan baik, ya kita manfaatkan gitu. Ketika ada kesempatan, ya kita ambil, Oh, berarti begitu. satu kata yang lo ambil buat diri lo oportunis? Iya, Oke. betul, Ya, nah, begitu. nih Som, Ya, lu nikah sama santri bukan? bukan, Kenapa itu? itu lagi, ya tadi kita balik lagi, sebenarnya kita kan kemudian dibentuk oleh lingkungan kan. Ketika lingkungan kita kemudian berbeda dengan lingkungan kita sebelumnya, kita, apa namanya, berkomunikasi dengan orang-orang di lingkungan itu, kemudian kita Ya ketemu menemukan. dengan sendirinya lah Iya, akhirnya ketemu dengan sendirinya ujungnya begitu. ujung-ujungnya begitu. Iya. Iya, cuman Ya mungkin jawabannya kalau gua mondok sampai sekarang ya ketemunya iya mungkin santri lagi. santriwati Iya. lagi kan begitu. Ya dilalahnya kan nggak jadi kan begitu. Lah. Ini nggak tahu nih bini Iya. gua nonton apa enggak nih. Jangan nonton dah. Iya. Iya. Som, Iya iya. apa namanya, pelajaran favorit lu Som waktu mondok Som? Mhm. Apa? Satu aja? Pelajaran yang paling favorit ya, dulu itu bahasa Inggris. Ya itu kan pelajaran umum Som, ini di pesantren Pelajaran lah. mondok Iya ya? kan pondok Itu kita kan nanyanya. pelajaran juga bahasa Inggris sebenarnya kan, Iya, itu dan kan soal bahasa umum. Inggris kan jadi, apa namanya, fokus kita pada saat itu kan. Iya, satu pelajaran lah yang pelajaran agama lah. Pelajaran agama. Yang suka aja, gue tahu lu nggak hebat. Yang lu suka aja. Yang suka pelajaran agama ya? Kayaknya nggak ada yang suka. Karena susah-susah semua pelajarannya, itu yang membuat kita Oh nggak suka gitu, akhirnya. Nggak oke. tahu ya, Masa sih nggak ada sama sekali gitu? mungkin gini ya, kitanya pada saat itu belum bisa nangkep dengan pelajarannya atau cara penyampaiannya yang Kurang tepat dari kurang guru, tepat. jadi nggak bikin kita suka dengan pelajaran itu? Betul, Oke oke itu. oke Ya oke. antara 2 itu aja lah yang salah. Oh iya, Iya. pokoknya begitu aja dah ya? Tapi gua sih kayaknya yang salah Oh karena nggak suka iya. pelajarannya, begitu. Kalau gua kan soal pelajaran itu gue paling suka memang di bahasa Arab ya. Bahasa Arab Kalau ya? gue bahasa Arab, ya suka banget lah sama bahasa Arab itu suka banget, cuman akhirnya merambah ke mana-mana. Kalau seandainya dalam fun ilmu Islam, gue paling sukanya ya sekarang itu mungkin fikih. Fikih, Gue lebih suka fikih gitu. Jadi yang gue lihat dalam pandangan kehidupan, gue pasti melihatnya kacamata fikih dulu, oke sebelum gue lari ke kacamata yang lain. oke. Nah, kita ambil contoh lah dikit Mhm ya, mhm. misalkan ada orang cuman sholat pakai kaos kutang sama Mhm. sarung, gitu kan. Seandainya kan orang itu sholat di masjid, kira-kira banyak yang komen apa enggak? Banyak pasti. Pasti. Pasti dong banyak Pasti yang komen. pasti banyak. Oke, kenapa mereka komen? Karena mereka Heeh. tidak mengetahui batasan mana yang ada di dalam fikih. Jadi yang mereka langsung nilai adalah potensi adabnya dulu. Itu. Sepertinya tidak beradab, menghadap dengan pakaian tersebut Ya, untuk menghadap Tuhan, kan begitu? betul betul. Nah, gua nggak memandang itu dulu, gue tetap pertamanya memandang kacamata fikihnya dulu. Oke Ketika dia telah menyelesaikan urusan fikihnya, maka baru kita berbicara tentang adabnya. oke. Walaupun ujung-ujungnya memang disebut pantas atau tidak, tapi tidak pantas. Pasti jawabannya tidak pantas dari gua pun, cuman gua nggak bakal pernah berani komplain, Mhm gitu. Kenapa? Karena yang gua pandangnya fikih, secara syarat dia udah sah, ya udah selesai semuanya. mhm. Adapun soal adab, ya itu kan penilaian Tuhan Ya, nantinya, itu kan bukan hak gua gitu. itu kan jadi apa nih, penilaian masyarakat karena kan budaya ketimuran kita kan. Ya Ya salah betul satunya betul dengan betul. adab Nah adab makanya gitu. kenapa gue sukanya sama fikih begitu. Artinya ketika gue mulai mendalami fikih, maksudnya suka gitu ya, Iya iya walaupun iya. gue bukan ahli fikih, gue mendalami fikih itu, yang gue lihat kacamatanya itu ke dalam setiap orang Oke. menyimpulkan sebuah hukum, ya kacamata gue agak sedikit luas gitu. Mhm mhm Karena mhm. gue tidak menyalahkan mereka, Oke lebih oke. banyak nerima perbedaan aja yang ada lah. Iya iya. Artinya gue kan kayak mau lebaran yang kayak kemarin kan, Iya lebaran iya. Jumat kah, lebaran Sabtu kah. Ada ilmunya masing-masing Ya gitu ya. silakan aja, yang penting kan mereka tanggung jawab dengan ilmunya mereka dan gue pun ya demikian, gitu aja sih. Nah, Betul. Som, Ya, berbicara soal hobi nih Som, iya iya. kalau hobi, hobi lu sekarang apa Som? Hobi gue sekarang, gue nggak punya hobi khusus sih sekarang ya. Kan orang, wah udah nikah nih, hobinya masih jalan. Tapi kayaknya hobi gue, sampai sekarang kayaknya nggak ada yang jalan gitu. Ya maksudnya, apa ya, udah kita sekarang ngejalanin apa yang menurut kita bahagia, ya itu jadi hobi kita sekarang. Ya mungkin kalau dibilang travelling, ya dari dulu kita mah suka travelling kan.
jadi hobi Iya yang gue kita lihat begitu. sih itu sih, lu suka jalan-jalan paling Iya, itu yang gue lihat. itu, enggak kemudian yang hobi, wah nongkrong, kemudian hobi main apa namanya, badminton gitu, enggak kurang. Maksudnya hobi dari segi hobi olahraga gitu kayaknya kurang ya, Oh gitu lebih ya, hobi ke situ, jalan-jalan lah yang gue lihat dulu ya. jalan-jalan ya. Nah, kan lu tadinya mondok tuh, Iya, oke dari mondok itu kan lu kuliah kan? mhm, Kuliah di mana lu? di Unindra, Unindra? Oke Unindra, kuliah di Unindra. Udah pasti bukan pondok pesantren, ngambil jurusan bahasa Inggris? iya Ngambil betul, jurusan bahasa Inggris. Nah Sob, perjalanan lu yang tiba-tiba bisa sampai direktur itu gimana Sob? Simpel aja, singkat. simpel, kesempatan, nekat, udah gitu. 2 kata itu, ada kesempatan kemudian nekat. Nekat artinya gua nggak berpikir kemudian, "Wah tadi gimana gini," enggak, ambil aja, ada kesempatan ambil, ada kesempatan ambil. Karena banyak orang yang kemudian gagal, dia nggak bisa ngambil kesempatan yang ada di depan mata dia. Itu itu dulu aja yang penting ada kesempatan ambil, udah Jadinya itu. ketika pengen masuk dia udah takut mikirin ke depannya bakal sukses apa enggak? Itu yang Oke, kemudian mengkungkung orang ya untuk iya. nggak bisa berkembang. Jadi belum nginjek aja dia udah takut rasanya seperti apa, Betul, padahal belum nginjek kan? betul. Oke. Ah, berarti lu punya pesan nggak kira-kira buat anak-anak, ya adik-adikan kita lah yang di bawah-bawah kita Iya ini, iya, kira-kira apa kesalahan elu yang kalau bisa jangan dilakuin sama orang-orang lain? kesalahan. Gini ya, buat adik-adik nih, yang sekarang sedang menjalani, apa namanya, kehidupan ya, jangan pernah takut dengan kehidupan, karena kehidupan itu terus berjalan. Ambil kesempatan yang ada, jangan pernah memikirkan bagaimana nanti ke depannya, karena kita hidup hari ini, nggak mungkin kita, apa namanya, kemudian hidup ke depannya bagaimana, ya urusan Allah. Yang penting kita do the right thing saat ini, urusan masa depan itu gimana, Allah, udah gitu aja intinya, seperti itu. Jadi lu tuh ngambilnya, ya udah jalanin aja Jalanin gitu. aja, udah jalanin aja, Oke, sip. begitu. Berarti kan, gua dapat kesimpulan juga banyak, artinya ya orang-orang pondok pesantren ini sebetulnya bisa jadi orang berpengaruh juga sebetulnya, Mestinya ya, sangat cuma sebetulnya. cuma kurang panggung aja sih sebenarnya, kurang kurang dikasih panggung orang-orang pondok tuh. Bukan kurang panggung juga kayaknya ya, 1 mungkin emang kurang panggung, kedua rasa pedenya mungkin nggak pede mereka ketemu orang-orang luar yang pendidikannya jauh lebih tinggi. Nah, itu yang jadi PR sebenarnya, harusnya orang pondokan itu orang-orang yang harus berpendidikan, lanjut S1, lanjut S2, lanjut S3, begitu harusnya, Harusnya begitu ya. harusnya begitu. Nah oke, sip. Berarti kita udah banyak juga Iya iya, ngobrol ya, nanti kita di podcast yang lainnya ngebahas tentang yang lain juga. siap, Ini kan kita bicara tentang pendidikan, mhm bicara mhm, tentang pengalaman, bicara tentang, ya berbagai urusan-urusan hidup lah, yang gua dapat dari diri lu saat ini kan, ya udah apapun itu jalanin dulu aja. betul, Urusan nanti kita jadi apa, berhasil atau tidak, yang penting ikhtiarnya dari sekarang jangan berhentilah, ya, kan kayak gitu. Ya itu yang orang-orang sukses mungkin banyak lakuin kan, betul, ketika pengusaha-pengusaha besar dan lain-lain. Ya itu yang gue lakuin sekarang juga, gue nggak berpikir apaan aja, makanya satu kata yang menggambarkan diri gue saat ini cuman ya ambisius gue. mas Cuman kan ambisiusnya dalam tahap yang positif lah, kita iya iya, nggak ngambil ambisius yang buruk. Oke, oke, Som, siap thank you untuk obrolannya siap, ya, Arrow sama-sama, Podcast, makanya gue punya slogan di sini, bukan sekedar bicara tapi perjalanan menuju makna. keren Ya, keren keren, dari apa namanya, obrolan-obrolan kita-kita di sini ya, seandaikan ada yang baik silakan ambil, yang buruknya jelas dibuang aja. Maka closing statement dari gua sekarang itu mana nih ya? Oke, closing statement podcast Arwa. Jangan sadar di akhir cerita, saat waktu tak lagi tersisa, asik karena hidup tetap berjalan, entah berarah ataupun tanpa makna. Sampai jumpa, saya asik. Faris Fadlafasi di Arwa Podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.